Kemenangan Korea Selatan atas Jepang 1-0 pada akhirnya membuat tim gingseng keluar sebagai juara grup B. Tentu saja dengan hasil ini Korea akan bertemu dengan Indonesia yang berstatus runner-up grup A. Sedangkan Jepang akan bermain melawan sang tuan rumah Qatar. Nah, laga Indonesia versus Korea Selatan sendiri pada akhirnya menjadi sangat dinanti. Sebab kita semua tahu kalau pelatih tim Garuda, Shin Tae-yong, berasal dari sana. Begitu pula dengan jajaran staf kepelatihan lainnya. Jelas melihat kenyataan yang ada. Dan pasti laga ini akan jadi sangat epik, terutama buat Coach Shin, di mana ia harus bertanding dengan gejolak batin antara profesionalisme dan nasionalisme. Di satu sisi melihat hasil yang ada, membuat media-media Korea pun ramai memberitakan ini. Sesuatu yang wajar mengingat biar bagaimanapun, Coach Shin udah berhasil mengangkat level kualitas timnas Indonesia, sehingga bisa dipastikan laga kedua tim akan berjalan sangat alot. Sejak bergabung pada tahun 2020, Shin Tae-yong secara pelan namun pasti mampu mengubah citra timnas Indonesia menjadi tim yang kini nggak bisa lagi dianggap sebelah mata di Asia. Yang mana hal itu tak terlepas dari keberhasilan beliau dalam membentuk skuad Indonesia yang bisa digunakan buat jangka panjang. Yap, potong generasi, sebuah gebrakan radikal yang sempat mendapatkan banyak kritikan dari para pengamat lokal. Di mana ketika itu, Coach Shin dianggap terlalu berani mengambil resiko. Namun tentu saja, apa yang dilakukan oleh Coach Shin ini sudah melalui pertimbangan yang matang. Lagi pula, pemain-pemain timnas senior ketika itu udah dianggap gak bisa lagi memenuhi standar yang diinginkan. Alhasil, dibentuklah tim muda dengan harapan kalau mereka ini masih muda untuk dibentuk baik dari sisi karakter maupun skill. Yap, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pelan-pelan hasil itu mulai terlihat. Mulai dari kualitas permainan, ranking FIFA yang naik drastis, sampai keberhasilan melaju ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, plus lolos juga ke 8 besar di level U23. Tentu saja keberhasilan itulah yang pada akhirnya mendapatkan pujian dari media Korea itu sendiri. Pokoknya, salah satu catatan apik Shin Tae-yong di Indonesia adalah ia mampu melahirkan sebuah pondasi luar biasa bagi perkembangan tim nasional. Gimana enggak, sangat jarang sekali pelatih manapun di dunia yang nekat melakukan potong generasi dan perform. Dan hebatnya Indonesia mungkin jadi satu-satunya tim di Piala Asia U23 yang daftar pemainnya 80% sangat berpengalaman main di level senior. Itulah mengapa ketika melawan tim-tim dengan nama besar macam Australia dan Jordan, kita bisa menang dengan cara yang mantap. Ia melihat hal-hal tadi, banyak pihak yang memprediksi kalau pertemuan Indonesia melawan Korea Selatan akan jadi laga yang sangat alot dan brutal. Pasalnya dilihat dari 3 pertandingan di fase grup, Korea Selatan ini menatap laga 8 besar dengan catatan mentereng, di mana mereka mampu menyapu bersih semua laga dengan kemenangan, mencetak 4 gol, dan gak pernah 1 gol pun bersarang ke gawang mereka. Maka hal yang wajar jika tak sedikit yang mengunggulkan tim gingseng di laga nanti. Namun Indonesia sendiri bukan tanpa peluang. Apalagi secara progres di turnamen ini, skuad Garuda benar-benar berkembang pasca kalah dari Qatar di match pertama. Untuk itulah, sekali lagi, pertandingan Indonesia versus Korea Selatan benar-benar diprediksi akan berlangsung ketat. Yap, meskipun Korea ini dianggap sangat kuat, tapi Indonesia pun juga bukan tim yang mudah dikalahkan. Sebab selain punya pemain-pemain yang gak kalah jago terutama soal fighting spirit, Indonesia juga punya Coach Shin yang paham betul gimana sepak bola Korea. Sebagai catatan, Coach Shin sendiri adalah mantan pemain dan juga mantan pelatih timnas Korea, di mana ia tercatat punya 23 caps bermain untuk timnas Korea Selatan. Sedangkan saat menjadi pelatih, Shin Tae-yong sempat bertugas selama 4 tahun. Dan terakhir jadi pelatih timnas Korea Selatan pada tahun 2017 hingga 2018, termaksud ketika main di Piala Dunia 2018. Atas dasar itulah, Indonesia definitely punya peluang untuk menang. Dan itu pula yang turut menjadi headline di beberapa media Korea baru-baru ini.
Sementara itu, legenda timnas Korea Selatan yang pernah main untuk Manchester United, Park Ji-sung, dalam sebuah wawancara memuji perkembangan Indonesia di bawah Sinteyong yang benar-benar bagus. Bahkan jika ia bandingkan ketika 9 tahun lalu ia berkunjung ke Indonesia, meskipun begitu, Park juga menekankan untuk jangan terlena dan tetap fokus bekerja keras, karena bagaimanapun untuk bersaing dengan tim-tim besar Asia jelas tak mudah. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia, terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda, di berbagai aspek, dan itu sudah dilakukan dengan baik saat ini. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan bekerja keras dan profesional. Dan Indonesia sudah melakukan banyak hal yang benar di bawah Sinteyong. Ucap Park Ji-sung dilansir dari KBS News. Di sisi lain, pelatih timnas Korea Selatan, Hwang Song-hong, mengaku jika laga kontra timnas Indonesia ini pasti tidak akan mudah. Terlebih, ia mengaku jika ia cukup terkejut dengan kualitas permainan yang dibangun oleh Coach Shin di tim ini. Saya terkejut melihat pertandingan ini karena pelatih Sinteyong menciptakan tim yang sangat bagus. Saya pikir ini adalah tim yang bagus. Mereka menunjukkan performa yang bagus. Saya pikir ini adalah sebuah tim yang bisa menang jika mereka waspada dan bersiap. Mulai saat ini adalah pertandingan yang sesungguhnya. Indonesia adalah pertandingan yang sulit. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan mencapai tujuan kami. Ucap Hwang dilansir dari situs AFC. Ya, pada akhirnya kini patut dinanti apakah Indonesia bisa meladeni permainan intensitas tinggi dari Korea yang terkenal ngotot-ngotot itu. Tapi ya, selama pemain timnas mengikuti instruksi dari Coach Shin dan bisa bermain solid, jelas kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Kendati ya, untuk saat ini fans cukup dibuat risau karena Nathan kan udah balik ke klubnya. Intinya Indonesia yang dianggap tim paling nekat, yang kalau di Asia hanya dijadikan lelucon dan lumbung gol nggak jelas. Maka dari itu sekali lagi mindset itu penting. Dan siapapun lawannya, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Marcelino, harus terus berpikir untuk menang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.